kami rapat dengan eksekutif ya, dari unsur pemerintah daerah bersama pimpinan komisi, pimpinan fraksi, banggar, pimpinan terkait dengan ada beberapa hal yang kami coba tanyakan. Yang pertama terkait dengan pinjaman yang telah kita setujui bersama, itu sebesar 55 miliar ya. 55 miliar dan dana 55 miliar ini kan dihabiskan untuk membeli lahan MXGP sebesar 52,6 miliar kalau nggak salah, dan 2 miliar 2,4-nya itu untuk pemagaran lahan MXGP tersebut gitu, untuk pengamanan. Nah, itu kami sudah pertanyakan kepada pemerintah daerah, karena teman-teman juga bertanya kenapa dihabiskan semua kepada pembelian lahan, kenapa tidak mengembangkan juga kawasan-kawasan di Samota yang lainnya gitu loh. Jadi lahannya kita beli berapa, dengan anggaran ini juga sesuai dengan semangat kita setujui pinjaman itu bisa dikembangkan kawasan Samota yang lainnya. Apakah kita bangun RPH-nya kah di situ, jadi tidak dihabiskan untuk keseluruhan anggaran itu untuk pembelian lahan. Nah, itu pertanyaan teman-teman yang tadi. Terus yang kedua terkait dengan event MXGP yang kita laksanakan 23 sampai 25 Juli nanti, itu juga teman-teman berikan koreksi, evaluasi sekaligus masukan kepada pemerintah daerah, jangan sampai kita melaksanakan event yang berskala internasional ini jalan di tempat. Nah, ini kan yang nggak bagus ini. Nah, makanya kami minta ya pemerintah daerah juga punya rencana bisnis yang besar gitu, yang prestisius, sehingga kita tidak terlalu lama menunggu kembalinya pendapat pinjaman yang telah kita berikan kepada pemerintah daerah, yang walaupun menurut teman-teman eksekutif akan ada faktor-faktor ikutan yang akan terjadi kalau kita adakan event MXGP ini. Dan ini kan kita tidak bisa menjamin sampai kapan event MXGP ini. Artinya kalau misalnya event MXGP ini nggak bisa dilaksanakan, jadi apa dong kawasan itu nanti? Makanya kan momentum MXGP ini kita jadikan momentum untuk meningkatkan pendapatan kita sebenarnya. Nah, tadi kan berkembang juga pertanyaan, ini kan tanah Pemda, bukan tanah swasta. Swasta menggunakan lahan Pemda. Saya menanyakan tadi, apakah ada regulasi yang melarang kita melakukan kerjasama dengan pihak swasta? Kenapa tidak? Dengan keindahan sirkuit itu, keindahan Samota yang konon katanya merupakan sirkuit yang paling indah di dunia, itu kita jadikan bargaining position kita untuk memberikan penawaran kepada penyelenggara. Kami punya sirkuit yang bagus loh, Samota sirkuit. Kalau you mau menggunakan sirkuit ini, ayo dong berapa dong untuk daerah? Lakukan kerjasama. Apakah kerjasama itu nanti dalam bentuk peraturan bupati kah, perdaka atau apa? Silakan dikonkretkan, silakan digodok regulasinya. Jangan sampai sirkuit yang begitu indah, begitu megah ini hanya sekedar dipakai saja, dan kita hanya menunggu faktor-faktor ikutan saja yang waktunya butuh waktu yang lama ya. Nah, ini kan investasi jangka panjang. Tetapi gunakanlah sirkuit yang megah ini, yang luar biasa ini untuk menjadikan posisi tawar kita untuk meminta ya bentuk kerjasama sebagai sumber pendapatan yang besar dari event ini gitu loh. Nah, termasuk juga potensi-potensi pendapatan. Nah, tahun 2022 kemarin pendapatan kita dari MXGP hanya 817 juta. Tahun 2023 ini turun lagi sebesar 514 juta. Ini kan jauh menurun kan? Nah, artinya setahun dengan kegiatan ini yang langsung kita terima ya, yang langsung kita terima 2022 817 juta, tetapi tadi juga keluar di diskusi ada tunggakan dari pihak Roket 400 juta yang belum dibayar kepada pemerintah daerah. Berarti hanya pendapatan 400 juta sekian gitu loh. Nah, ini menarik ini. 400 juta itu Bang. Ya, 400 juta, dan Bapenda sudah bersurat kepada Roket untuk minta segera dibayarkan, dan kami sampaikan selesaikan secara administrasi dulu. Setelah nggak mau dibayar, nggak ada etikat baik, kita akan menemukan langkah-langkah selanjutnya yang diatur oleh regulasi.
Nah nggak boleh dong kita dibohongi seperti itu. Buru-buru kita bermimpi pendapatan yang langsung besar, ini aja kita masih dibohongi 400 juta kan, ini kan kasihan dong. Jadi kita minta ketegasan kita kan dalam mensikapi persoalan ini. Jadi hanya 2 pun itu sampai diberatkan. Begitu juga jangan sampai melibatkan ASN dalam kegiatan-kegiatan yang berbau MXGP, misalnya gotong royong, ya, gotong royong, ya itu nggak boleh lah. Kasihan kan mereka mau tidur dengan anak istri tiba-tiba. Itu masukan ya. Mudah-mudahan masukan ini kan saling membangun ini, bukan saling menjatuhkan. Ya, bukan saling menjatuhkan. Pada prinsipnya kami lembaga itu menginginkan event MXGP ini selamanya di Sumbawa sebagai seri-seri yang berikutnya ya. Tetapi investasi kita besar loh di sini. Investasi kita besar, nggak mudah. Dan itu harus terbayar gitu ya. 2 tahun. 2023 dan Oktober 2024 nya harus lunas. Setahun kita harus bayar 23 miliar sekian. Nah total dari 55 M itu menjadi 58,4 miliar yang harus kita berarti bunganya tuh 3,4 miliar selama 2 tahun. Nah tentu di samping optimisme terkait dengan faktor ikutan tadi, dampak-dampak positifnya, dan kita juga berharap dalam jangka pendek ada pendapatan daerah yang besar dengan bargaining position keberadaan MXGP. Jadi seperti itu. Misalnya setelah MXGP ini akan ada kejuaraan apakah nanti di Samoa ini harus dicari uang-uangnya sehingga bisa nutup lah. Ikutannya masuk, pendapatan dalam jangka pendeknya juga masuk gitu loh. Nah, ini kerangka-kerangka bisnis yang harus kita coba pikirkan secara bersama-sama. Jadi seperti itu. Saya nggak mungkin APBD bisa membiayai itu. Sekarang mulai hari ini bekerja untuk lobby-lobby ke pusat, tarik anggaran pusat untuk mewujudkan rencana-rencana besar tersebut. Saya itu nggak mungkin, itu butuh anggaran mungkin ratusan miliar. Ratusan miliar kita jadi tidak mungkin ya untuk biaya oleh prasarana misalnya bulu tangkis, ya udah kita berkomitmen untuk bangun stadion bulu tangkis. Ya bila perlu di GOR itu nanti seperti GBK itu. Ada lapangan bolanya, ada lapangan bulu tangkisnya, ada lapangan tenisnya, ada kolam renangnya, ada lintasan sepedanya, ada biliarnya. Jadi bila perlu terkoneksi semua fasilitas cabur itu di namanya di sport center kan pusat. Sport center kan pusat olahraga. Ya kalau saya sih berharap 30-an cabang olahraga yang ada di Sumbawa yang punya SK kepengurusan itu kita pusatkan di sport center itu. Jadi sudah nggak kemana-kemana lagi. Nah, ini kan butuh kerja keras ini. Nah, sekarang kita bersama-sama lah, silakan pemerintah daerah melakukan lobby-lobby ke pusat, kami DPR akan mendorong.